أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Akhirnya kita berjumpa kembali di episode yang kelima di acara serial Muslim Talks, podcast perdana dari Muslim Positif. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Eko. Masya Allah. Ya, beliau ini seorang pengusaha dari Sidoarjo. Beliau memulai karirnya dari bisnis Bracket TV ya, Pak? Betul, betul. Masya Allah. Beliau beralih ke bisnis clothing yaitu LGR. Loska Rewel. Jadi langsung saja Pak ke pertanyaan pertama, Pak. Betul. Bagaimana cara Pak Eko memulai bisnis yang tadinya berbisnis Bracket TV hingga beralih ke bisnis clothing yaitu celana LGR, dan modal awalnya itu bagaimana Pak? Planning awalnya, modal awalnya itu bagaimana? Oh gitu. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Eko Yulianto, yang mana saat ini saya menjalankan dua bisnis. Yang pertama adalah owner dari LGR Apparel. Yang kedua adalah distributor Bracket TV. Sekarang masih berjalan semua. Dan dari awal itu Bracket TV yang pertama adalah produksinya di Surabaya. Kita menguasai Jawa Bali, dari Bali dan sampai Banten itu kita menguasai pasar di situ. Sebagian juga di luar pulau antara Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Itu. Awal mulanya dari bisnis ini memang dulu pernah jadi sales di perusahaan Bracket TV. Qadarullah waktu itu 4 tahun yang lalu itu perusahaan itu bangkrut. Kemudian saya meneruskan, soalnya saya juga dulu kan jadi sales. Jadinya saya punya planning, punya customer itu sekitar 600 toko di seluruh Jawa Bali tersebut. Kemudian setelah itu berjalan, sudah 3 tahun, pas pada pandemi kemarin, waktu itu penjualan alhamdulillah. Itu kan waktu itu kan anak-anak pada di rumah, itu kan pada waktu itu kan ada COVID. Kemudian anak-anak pada di rumah, ada penjualan TV itu kan meroket. Karena di rumah butuh seperti hiburan. Dan setelah itu Bracket TV ikut naik. Nah, setelah itu alhamdulillah penjualan sampai 11.000 per bulan itu. Padahal pertama itu cuma 10.000, 8.000 dan sebenarnya ada waktu itu Juli itu sekitar 11 ribuan. Nah, setelah itu berjalan alhamdulillah dengan kemudahan Allah mulai kita melirik ke bisnis lain. Pada waktu itu tahun 2020 bulan Agustus itu kan banyak anak-anak, remaja, orang tua itu pada waktu itu kan banyak yang berolahraga. Soalnya ada di rumah jenuh, kemudian butuh hiburan. Dulu kan sempat booming sepedaan gitu kan. Sampai sepedaan di toko-toko sepeda itu juga pada waktu kosong dan sebagainya. Lah, saya punya inisiatif gimana caranya supaya saya tidak hanya produksi Bracket TV, tapi kita mengembangkan produk. Dalam artian kita mengambil sampel dari orang-orang yang bersenang olahraga itu. Kita awal itu kita coba sih semuanya kita membuat celana, yang mana celana itu di atas mata kaki, kemudian yang simple, kemudian desainnya juga stylish dan sebagainya. Alhamdulillah kita dapat animo masyarakat yang sangat luas sekali. Nah, kita ambil dengan nama LGR. Nah, awal mulanya dari
merek LGR itu sebenarnya kita waktu berjalannya Bracket TV itu kan saya semangat luar biasa di media sosial, khususnya Facebook itu saya selalu semangat los gak rewel itu. Ternyata animo masuk terkenalnya juga Pak Eko los gak rewel gitu. Lah saya punya inisiatif gimana kalau los gak rewel itu jadikan produk, jadikan branding biar LGR itu bisa lebih terkenal lagi. Ya pertama itu saya membuatkan produk celana yang mungkin di masyarakat luas sudah tahu gimana kualitasnya, kemudian gimana potongannya, kemudian stylenya, jahitnya gimana, kualitasnya gimana, bahannya gimana, seperti itu. Setelah kita launching dengan brand pertama celana, alhamdulillah booming, Mas. Iya. Setelah itu kita punya produk lagi. Wah, gimana Kak seumpama kita launching sepatunya? Soalnya waktu itu juga pada seneng jalan-jalan kan. Iya. Kita launching sepatu seperti ini, Los Gak Rewel dan LGR, Los Gak Rewel. Iya. Singkatan dari LGR itu sebenarnya Los Gak Rewel. Nah, itu brandingnya seperti itu. Kemudian setelah itu berjalan waktu sampai bulan Maret 2021 saya mulai gimana seumpama branding LGR itu bisa dipatenkan. Oh iya. Alhamdulillah di Maret 2021 branding itu sudah saya daftarkan di HG. Nah, itu dengan dibantu teman, alhamdulillah branding ini bisa dicek di HG sudah ada. Dan ini sudah kurang lebih mungkin sudah hampir 1 tahun mungkin. Itu sudah dipatenkan gitu. Jadi planning awalnya itu bagaimana Pak untuk memulai bisnis LGR itu, lika-likunya gimana, terus rencananya itu bagaimana Pak agar bisnis ini itu sehat terus gitu Pak finansialnya? Sebenarnya untuk bisnisnya alhamdulillah, soalnya seperti aparel itu yang pertama lika-liku tetap ada, lika-liku tetap gimana caranya, tetap saya itu banyak pesaingnya, kemudian gimana biar produk itu bisa eksis, kemudian gimana produk itu bisa dikenal masyarakat, itu pasti ada liku-likunya. Gimana saya bisa sampai sekarang sudah 1 tahun berjalan itu bisa eksis? Yang pertama kita tetap branding terus, produk itu yang pertama kita branding terus. Yang kedua kita tetap mengenalkan produk itu di kalangan masyarakat luas, termasuk bukan untuk kalangan kita sendiri, kita lebih luas. Di kita kan ada 270 juta masyarakat kan, rakyat Indonesia kan, kita ngambil berapa 10% itu luar biasa. 270 juta kan, wah, Masya Allah kita sudah, wah dari 270 juta itu sudah kita ngambil di kita sudah luar biasa. Dan enaknya lagi ini adalah produksi UMKM Indonesia. Dan kita juga membantu dia untuk bisa berkembang seperti itu. Yang pertama tadi kan masalah gimana caranya biar kita eksis. Yang pertama kita mengenalkan. Yang kedua gimana biar uangnya itu bisa berputar, bisa tidak rugi di masa sulit seperti ini. Kita berkolaborasi dalam arti kita kan punya, yang pertama kita punya usaha Bracket TV itu. Kemudian yang kedua kita harus kolaborasi. Uangnya hasilnya dari Bracket TV itu bisa dikembangkan lewat produk tersebut. Itu lah untuk yang pesaing-pesaing dan sebagainya, tips untuk biar kita eksis ya kita fokus kepada produk kita aja. Kita nggak usah ngurusi orang-orang seperti yang di luar sana untuk saling bersinergi, saling untuk menjatuhkan. Enggak. Kita lebih fokus ke produk kita. Gimana produk itu bisa dikenal masyarakat luas, kemudian bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, kemudian gimana produk ini bisa booming seantero Indonesia khususnya. Dengan yang pertama ya juga tadi, tipsnya itu juga sudah legal. Ya, paten itu juga suatu nilai positif karena di luar sana itu banyak barang-barang yang legal, KW dan sebagainya. Kita benar-benar kita pengen eksis dengan menggandeng UMKM dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah dalam artian melegalkan produk tersebut. Itu.
Berarti dari awal ini bisnisnya sudah punya planning untuk tidak menjatuhkan brand-brand lawan atau menjatuhkan pasar-pasar lawan gitu, Pak? Enggak, insya Allah kita bersinergi. Masya Allah. Soalnya pasarnya kita sendiri-sendiri. Nike juga sudah punya pasar sendiri, Adidas juga punya pasar sendiri. Dan kita juga punya pasar sendiri, mungkin dengan kualitasnya, mungkin dengan harganya, mungkin dengan loss gak rewelnya, dengan brandingnya dari UMKM Indonesia, itu akan lebih lebih mengena. Iya. Kita bangga sama kita pakai LGR, loss gak rewel, kita punya, ini loh punyanya anak Indonesia, ini loh punyanya brand Indonesia, ini loh punyanya anak-anak memang aslinya Indonesia, punyanya UMKM Indonesia. Kita punya semangat untuk membranding orang-orang itu gitu loh. Jadi pertanyaan kedua, Pak, bagaimana tips dari Pak Eko agar keuangan Lost Gak Rewel ini maupun Bracket TV itu tetap bersinergi gitu, Pak? Naik turunnya itu ndak terlalu goncang, dan ketika rugi pun masih ada modal backup gitu, Pak, cadangan gitu. Oh iya. Memang usaha ini saya sampaikan yang pertama tadi, usaha ini ditopang oleh Bracket TV tadi. Iya. Memang ada uang sedikit, dan hasil dari penjualan Bracket TV tersebut kita kumpulkan. Kenapa kita nggak beli rumah lagi, nggak beli tanah lagi dan sebagainya? Kenapa kita harus membuat branding lagi? Karena mindset kita kan pengusaha, maksudnya kita kan entrepreneur, gimana uang ini bisa digunakan kita menghasilkan lagi gitu loh. Jadi kita kolaborasi antara dua usaha ini kita jadikan biar uangnya tetap berputar, kita jadikan produk lagi. Ini bisa menghasilkan uang, kemudian yang bracketnya juga bisa menghasilkan uang. Jadi alhamdulillah itu kan saling bersinergi. Seumpamanya bracket TV-nya dia itu ada penurunan penjualan, ini bisa menopang. Seumpamanya ini ada penurunan penjualan, yang Bracket TV bisa menopang. Nah, ini fungsinya dua usaha yang bisa berjalan. Memang awal-awalnya kita untuk branding itu juga harus butuh waktu lama, bukan butuh waktu ya tenaga, ya pikiran, kemudian kita sering di media. Saya lebih suka di media sekarang, soalnya media itu sangat luas sekali, sampai seluruh Indonesia. Kalau kita tidak mau mengikuti tren saat inilah, kita pasti kalah. Seperti Pokes ini juga bagus. Pokes ini juga mengenalkan branding seperti ini juga alhamdulillah, nanti semoga musim positif akan banyak pengusaha-pengusaha yang bisa di branding seperti ini. Saya juga merasa terima kasih sekali gitu. Semoga, Pak. Semoga tetap LGR ini bisa memberikan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Insya Allah. Targetnya seperti itu. Bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Soalnya kalau kita menguasai pasar kita sendiri, kita nggak perlu harus impor di luar negeri. Padahal impor luar negeri sebenarnya mematikan pasar Indonesia kita sendiri. Soalnya di sana dimasukin barang-barang dari luar negeri, kita mau berkembang gimana? Kemudian harus bersaing dengan produk-produk luar negeri. Itu. Makanya kita memastikan kalau LGR itu memang kebanggaan. Kebanggaan anak Indonesia. Maksudnya kalau kita itu sudah bangga, kemudian sudah ini aja lah seperti itu. Dengan harganya yang murah tapi tidak murahan seperti itu, kita juga harus fighter lah dengan seperti itu. Boleh diceritakan Pak sedikit tentang makna LGR ini, Pak? Sebenarnya makna LGR itu yang pertama, kita kan semangat. Yang pantang menyerah, pantang malu, kemudian pantang kita, pokoknya pantang-pantang itu kita tinggalkan. Kita gigi berjuang. Lost Gak Rewel sebenarnya kita itu ngambilnya dari waktu kita kirim Bracket TV, mungkin jenengan lihat di Facebook saya, di YouTube saya itu ada di produksi Bracket TV. Nah, itu saya lihat di situ, saya semangatnya dan Lost Gak Rewel. Nah, mulai dari awal kita Lost Gak Rewel itu kita punya, tadi saya ceritakan awal, kita punya mindset, ini bagus, ini produk ini. Dengan semangat, dengan loss itu wis bablas lah. Gak rewel itu urus gak usah banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh, dan gak rewel kan gak usah
ribet lah seperti itulah. Dengan kondisi seperti itu tetap semangat terus. Terbentuklah dengan LGR. Alhamdulillah dengan LGR itu masyarakat dari kalangan bawah sampai pengusaha pun juga memakai ini. Alhamdulillah. Pasarnya luas sekali, Bang. Insya Allah seperti itu. Kok jenengan tahu? Terkadang mengikuti branding-brandingnya di Facebook itu, Pak. Oh gitu, betul. Saya juga ini kerjasama dengan Surabaya Mengaji. Dia punya store kan. Nah, dia juga pengen mengenalkan produk kita. Alhamdulillah. Suatu saat memang kalau memang Muslim Positif pengen kerjasama dengan kita, mari kita kerjasama, kemudian kita sama-sama ya saling bersinergi. Biar apa? Nanti biar dapat operasional Muslim Positif bisa ditopang oleh LGR dan sebagainya. Itu kan dengan hasilnya itu kan nanti bisa untuk bermanfaat lah seperti itu. Apa yang dilakukan Pak Eko ketika bisnis sepi pelanggan, dan tips dari Pak Eko untuk mengatasi masalah itu bagaimana, Pak? Kita harus inovasi. Yang pertama kita harus inovasi. Kita tingkatkan brand kita, dalam artian kita harus sering-sering seperti ini, kita ngasih hadiah kepada komunitas-komunitas. Kemudian kalau ada event-event kita menyuplai hadiahnya atau biar apa? Biar dikenal. Seperti yang kemarin ada kajian Ustadz Syafiq Rizal Basalama yang di Pacet, yang diadakan oleh Surabaya Mengaji atau yang di mana itu Anakel. Ya, itu kita mensupport hadiahnya. Ya, dia kan pas waktu itu kita mensupport hadiahnya untuk asatidnya, kemudian untuk pesertanya. Kemudian kita support olahraga. Sekarang LGR sudah punya klub sepak bola, LGR FC namanya. Itu sudah sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulanan. Setelah itu setelah launching kemarin, kemudian kita juga support untuk hadiah-hadiah di event-event olahraga seperti itu. Kemudian kajian-kajian, kemudian kita saling mensupport seperti itu. Kemudian kita nyupport untuk kegiatan-kegiatan bencana seperti yang kemarin kita nyupport apanya, contohnya kita, celananya pakai aja, untuk relawannya pakai LGR dan sebagainya. Itu kita brandingnya seperti itu. Selain itu juga kita juga banyak produk selain sepatu, sekarang juga ada dompet. Kemudian ada sepatu kulit. Kemudian ada kaos yang saya pakai ini, juga aparel. Kemudian juga ada apa itu jaket juga. Kemudian nanti rencananya juga ada sabuk pengikat pinggang itu. Rencana akan banyak. Itu sekarang udah produksi sepatu pantofel untuk kantor itu juga sudah produksi. Mungkin kalau pengen lihat itu di IG-nya LGR Apparel. Bisa di katalog. IG-nya LGR Apparel. Untuk melihat produknya di LGR katalog. Semua di IG semua. Selain itu saya juga membranding biar produk ini bisa berjalan terus. Mobil saya juga saya branding dengan stiker-stiker yang nuansanya los gak rewel. Dan dengan mobil itu berjalan terus keluar kota kemana, orang kan melihat apa sih LGR Apparel itu. Kemudian di situ ada websitenya saya, kemudian ada nomor kontak di Facebook saya, kemudian ada di IG-nya. Itu salah satu gimana produk ini bisa dikenal masyarakat, bisa konsisten, bisa bertahan sampai saat ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang kepo dengan produk-produk terbaru dari Los Gak Rewel ini, coba teman-teman ketik aja di Instagram @losgakrewel Apparel dan Los Gak Rewel katalog ketika teman-teman mau membeli produk ini. Betul bisa. Masya Allah. Itu juga bisa dicek di IG-nya Surabaya Store juga ada. Untuk barang LGR ini sudah ada tersedia di Surabaya Mengaji Store. Jadi teman-teman silakan cek. Insya Allah harganya sangat kompetitif. Dan pas di kantong. Insya Allah seperti itu. Kita beralih ke pertanyaan kelima, Pak. Siap. Apakah ada niat tertentu di balik usaha LGR ini, Pak? Seperti mengenalkan sunnah Nabi, yaitu celananya tidak isbal atau bagaimana? Sebenarnya awal mulanya memang produk ini disetting untuk anak-anak yang sudah mengaji, dalam artian untuk sudah mengenal syariat Islam secara benar. Betul. Kemudian alhamdulillah dengan model celana ini kan sekarang sudah orang kan udah umum. Iya benar. Orang memakai celana di atas mata kaki itu sudah umum. Di luar negeri pun juga umum. Iya, sudah jadi tren, Pak. Sudah jadi tren. Sudah tidak di
bawah mata kaki, enggak. Sekarang sudah trennya itu di atas mata kaki. Dan model celana sekarang banyak sekali yang di atas mata kaki. Alhamdulillah, dengan kondisi seperti itu, kita paling tidak LGR bisa mengenalkan salah satu sunnah Nabi tersebut, tidak isbal tersebut. Itu. Yang kedua, memang nanti ke depannya mau membuat produk-produk yang nuansanya seperti gamis, seperti rencana seperti itu. Ya, Pak? Nah, seperti itu. Nanti kita rencana ini bisa dua-duanya, bisa untuk orang umum, juga bisa untuk masyarakat yang notabene sudah mengaji. Seperti itu. Nanti mungkin buat gamis atau mungkin buat jubah, kemudian rompi sholat dan sebagainya seperti itu. Nanti itu perkembangannya ke depan insya Allah seperti itu. Soalnya ini memang di Haki itu kan aparel itu kan masuk yang ke nomor 25 itu mencakup semua dari atas kepala sampai bisa diproduksi seperti itu. Itu yang di Haki sudah ada ketentuannya seperti itu. Bisa kita membuat itu semua bisa. Insya Allah seperti itu. Saya mendoakan doa-doa jenengan, doa-doa teman-teman yang saat ini sudah memakai produk-produk LGR. Rata-rata dia mendoakan kebaikan. Alhamdulillah saya banyak didoakan kebaikan tersebut. Semoga dengan kebaikan tersebut kita bisa berkembang dan hasilnya bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan kita bisa untuk bantu-bantu apalah seperti apa tuh ada bencana bakti sosial dan lain. Kan di situ pernah saya sampaikan di e-book saya, di situ kan juga itu saya melakukan beberapa kegiatan-kegiatan yang notabene mari hasilnya itu kita manfaatkan untuk orang banyak, disalurkan kepada orang yang... Nah, seperti itu. Sebenarnya kita memang untuk apa sih kalau memang kita sudah punya kelebihan dan sebagainya, insya Allah kita akan berbagai macam kegiatan kita dukung lah insya Allah seperti itu. Mungkin bisa lihat di kegiatan-kegiatan kami, mungkin nanti bisa di cross check dan sebagainya. Semoga usaha ini berkah, intinya berkah. Kalau banyak nggak berkah juga ya buat apa? Buat apa gitu. Makanya keberkahan itu penting sekali. Iya, benar Pak, benar. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Siap. Jadi bagaimana cara Pak Eko untuk membagi waktu antara berdagang atau berbisnis dengan belajar ilmu agama, Pak? Itu kan sebuah dilema, Pak, bagi pengusaha. Ketika udah banyak uang, jadi males belajar. Betul. Dan itu terjadi pada nggak orang tua saja, Pak. Biasanya mahasiswa itu juga gitu, Pak. Mahasiswa untuk belajar ilmu umum aja kan, ketika sudah bekerja itu males-malesan untuk kuliah gitu. Itu bagaimana, Pak? Kalau saya gini, produk LGR itu kita tidak memproduksi. Semua produk LGR itu ada 8 tempat produksi. Semuanya saya taruh ke 8 tempat produksi. Dan saya tidak tersita untuk memproduksi hal-hal seperti itu. Maksudnya saya tidak tersita untuk mengurus terjun langsung ke teknisnya. Saya punya tempat-tempat produksi tersebut, ada 8 tempat produksi. Paling tidak saya kan memanage waktu kan, saya kerjanya cuman telepon gimana produknya sudah. Oh, berarti monitoring aja. Monitoring aja. Kemudian kita intinya produk ini dimaklonkan. Maksudnya kita tidak punya tempat produksi, tapi kita punya produk itu. Jadinya orang itu bekerja, kita yang memanage aja. Yang kedua, produk ini sudah ada agensinya yang mengurusi semua di media itu, manajemen sudah ada. Adanya di Surabaya, tepatnya di daerah WK, di daerah sana, Tandes sana, kecamatan Tandes itu. Ada orang yang sudah mengurusi itu, mulai dari IG-nya, kemudian dari Facebook-nya, kemudian dari marketplace-nya, itu sudah ada yang ngurusi. Saya tidak mengurusi teknis-teknisnya seperti ini, sudah ada yang ngurusi. Yang ketiga, kita usaha berkreatif itu kan orang lain yang berproduksi. Kita kan cuman distributor aja. Maksudnya saya punya toko, saya punya customer, kemudian saya cuman memanage customer aja. Semua produksi dia yang ngurusi. Mulai dari produksi awal sampai terakhir, sampai dia pengiriman, sampai ekspedisi, perusahaan dia yang mengurusi. Saya cuman dari rumah, saya satu minggu untuk ngurusi berkreatif paling enggak cuma 3 hari. Mungkin dari Senin, Selasa libur, nanti Rabu ke Surabaya, nanti mungkin Jumat itu bisa ke Surabaya. Tergantung nanti tekniknya dia pengiriman gimana, itu bisa saya atur sendiri. Kita yang mengatur bisnisnya, bukan kita yang diatur bisnis. Karena kita kan kadang
diatur oleh bisnis itu sendiri kan, wah kurang ini, kita mengaturnya gimana, kita bisa mengatur waktu untuk belajar dan sebagainya. Saya juga masih belajar taksin, ini juga masih belajar bahasa Arab dan sebagainya. Ada kajian-kajian yang diadakan di Nidak Fitrah itu mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu dan seperti itu. Dan teman-teman juga masih ketemu saya di masjid dan sebagainya, sering ketemu maksudnya, dan masih komunikasi dengan baik gitu. Walaupun kita punya usaha yang notabene itu 2 perusahaan, tapi kita bisa untuk gitu. Rata-rata masih banyak yang di rumah seperti itu. Itu insya Allah seperti itu. Masya Allah Pak. Jadi tidak ada alasan ya teman-teman untuk tidak belajar agama. Bahkan Bapak Eko ini yang punya 2 usaha sekaligus loh. Tidak malas untuk belajar agama ke masjid. Dan terakhir ini ada dompet yang Masya Allah ya, kulit yang Masya Allah. Nah ini mungkin ya, mereknya harga. Ya bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli dompet LGR ini, silahkan sekali lagi cek Instagramnya di @lgrapparel atau @lgr katalog di Instagram. Ini Masya Allah teman-teman, kulit dari dompetnya ini high quality dan tahan untuk api kemarin. Tahan api dan dicoba dibakar kemarin, sudah ada videonya dan sebagainya. Masya Allah. Dan ini harganya tentu kompetitif ya teman-teman. Jadi insya Allah pas di kantong dan tidak terlalu mahal. Pas lah untuk teman-teman yang anak-anak muda ini untuk mencoba dompet ini. Jadi sekali lagi cek Instagramnya @lgr katalog atau @lgrapparel. Dan sudah tersedia di marketplace juga ya Pak ya? Sudah. Di Shopee atau Tokopedia? Tokopedia sama Shopee. Masya Gitu. Allah. Ini juga bagus ini produknya tadi. Ya, Masya Allah. Itu ada tulisannya kan, ada alas kak rewelnya. Masya Allah, ini bus sepatunya lumayan enteng sekali ini Pak. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sepatu ini, silakan cek marketplace-nya LGR di sosial media, juga bisa di Instagram dan di Tokopedia ataupun Shopee sudah ada. Sudah ada. Masya Allah. Baik Pak. Iya, siap. Terima kasih untuk waktunya Pak, meluangkan waktunya untuk podcast bersama kami Muslim Positif. Insya Allah. Semoga obrolan bisnis ini bisa membuka mindset para pengusaha yang pemula Pak. Insya Allah seperti itu. Mungkin Mas juga pengen belajar, Masya Allah. Semoga nanti bisa dikondisikan. Nanti kalau pengen komunikasi dengan kami juga, mari kita sama-sama bersinergi. Iya Pak, Insya Allah Pak. Masya Allah. Baik, sekaligus ini penutup bagi acara podcast kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Pak. Masya Allah. Semoga Muslim Positif dalam waktu dekat ini bisa dikenal oleh masyarakat luas, dengan kegiatan-kegiatannya bisa bermanfaat untuk orang banyak, khususnya untuk warga Sidoarjo, atau untuk yang luasnya lagi untuk warga Indonesia dan sekitarnya. Saya juga terima kasih sudah diundang oleh Muslim Positif. Semoga dengan acara ini produk kami juga bisa terkenal, kemudian Muslim Positif juga bisa berjalan dengan alhamdulillah dengan baik dan sebagainya, seperti itu. Tentunya kita akan insya Allah bersinergi dengan LGR di waktu yang akan datang. Teman-teman doakan kita bisa bersinergi dengan baik. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.